Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat serta para siswa SMP IT, SMA IT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya yang tercurah kepada kita, terutama sekali ni'matul iman wal Islam. Kajian kita masih mengenai ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana pada saat ini kita masih melanjutkan topik minggu lalu tentang puasa, ya. Pada minggu yang lalu baru kita baca ayat 183 dari suratul Baqarah. Pada saat ini insyaallah kita akan baca ayat 184 dan juga 185. Sebelum itu marilah kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon, hikid, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mereka terzalimi di Palestina, di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, kekuatan kepada mereka, kemenangan kepada mereka terhadap musuh-musuh mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kewajiban ibadah puasa kepada kita kaum mukminin, ini kewajiban ini baru diwajibkan pada saat Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kalau tidak salah di tahun kedua. Ya. Kewajiban puasa ini sudah diterangkan adalah kewajiban yang juga dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat 184-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kewajiban puasa ini enggak setahun penuh, tidak, tapi ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari yang berbilang. Artinya ya tidak diperintahkan misalnya sepanjang tahun kita puasa atau misalnya 6 bulan kita puasa, tidak, tapi hanya ayyamam ma'dudat, paling-paling cuman 29 atau 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya kondisi kita masing-masing. Di antara kita ada yang kadang-kadang lagi sakit di bulan Ramadan, nggak bisa melaksanakan puasa, atau dikhawatirkan kalau dia puasa makin parah sakitnya, atau dia dalam keadaan dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala katakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, ya, perjalanan di sini perjalanan yang dibolehkan qashar salat, ya. Para ulama beda-beda pendapat di sini, ya. Yang umumnya mengatakan sekitar, ya dalam mazhab Syafi'i itu sekitar 83 kilo, ya, seperti itu. Ada yang lebih kurang lagi dari itu, ada yang 45 kilo. Walhasil ini adalah rukhsah. Ya, pada saat orang melaksanakan musafir, kemudian dia berat melaksanakannya, ya maka dia boleh ya tidak berpuasa, tapi tetap nantinya dia qadha puasanya. Begitu juga orang yang sakit. Yang sakit tentunya ya sakit seperti apa? Ya sakit. Ada orang bilang, oh ini sakit panu, ini cuman atau cantengan bilang, ini nggak mau puasa. Padahal sakitnya nggak apa-apa.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak rincikan sakitnya seperti apa. Mungkin para ulama menerangkan seperti itu. Untuk memberikan kebebasan kepada setiap kita, ya, mengetahui, paling tahu diri kita. Oh, kalau ini sakit ini saya makin parah, ya. Maka Allah berikan keringanan. Karena kewajiban puasa ini berkaitan dengan keimanan. Ada orang, oh sakitnya biasa aja, kakinya keselio, dibilang sakitnya saya nggak puasa. Ya, itu berarti ya, bagaimana keimanannya untuk menjalankan ibadah yang begitu mulia ini diremehkan oleh dia. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar sakit, ya, dia nggak kuat, ya, untuk berpuasa, atau kalau dia berpuasa, ya, akan menambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Allah berikan izin, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia boleh, ya, tidak berpuasa, tapi dia harus hitung, dia harus bayar nanti, ya, setelah bulan puasa, ya, dia bayar, dia qadha, ya, puasanya tersebut. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu tadi yang sakit dan musafir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ada orang-orang yang enggak sakit tapi berat menjalankan puasa karena dia udah tua misalnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya. Bagi mereka-mereka yang berat menjalankan ibadah puasa karena dia, ya, sudah tua, renta, kemudian, ya, juga bagi mereka-mereka yang sedang hamil misalnya, hamilnya kadang-kadang kan macam-macam ini orang, ada yang hamilnya berat sekali, ya, muntah-muntah seperti itu sering, ya, atau dalam keadaan menyusui, ini Allah berikan keringanan juga. Fidyatu ta'amu miskin, dia boleh memberikan, dia tidak boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah kepada, ya, fakir miskin, kepada orang miskin. Satu orang miskin satu hari, ya. Kalau dulu fidyah itu biasanya 1 mud, ya, atau kalau ukuran sekarang misalnya 1 liter beras. Biasanya kan 1 liter itu untuk makan sehari. Atau bisa sekarang ini misalnya kita hitung berapa sih biasanya kita kalau makan sehari, makannya kita biasanya sehari 3 kali. Sarapannya berapa misalnya, ya, sarapan itu cuman 10.000 misalnya. Oh, makan siang 20.000, ya, atau 25.000, makan malam 20.000. Jumlahin sehari berapa itu, ya, kita sedekah kepada fakir miskin seperti itu. Karena ini artinya memberikan makan kepada satu orang miskin 1 hari. Seperti kita, ya, di mana kita enggak puasanya satu hari seperti itu. Ya. Faman tatawwa'a khairan. Barang siapa yang mau bertatawu, tatawu artinya dengan kerelaan hatinya mau dilebihkan, enggak 1 orang saya mau ngasih, ya, mau 10 orang, setiap saya enggak puasa 1 hari saya mau sedekah, bayar fidyah 10 orang, fahuwa khairun lahu, itu lebih baik baginya. Ini bagi mereka misalnya yang memiliki keluasan, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepadanya ketika dia mau puasa enggak bisa, ya, karena misalnya dia sedang hamil atau sedang menyusui bayinya, dia boleh membayar fidyah, arti menggantikan puasa yang tidak dia puasa setiap hari, ya, dia berikan makan kepada orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin, 1 orang miskin, tapi kalau dia mau lebih, fahuwa khairul lah, ya, itu lebih baik baginya. Ya, ini bayar fidyah aja udah selesai, ya. Tapi, ya, kalau misalnya setelah bulan Ramadan dia sudah melahirkannya udah selesai,
Kecuali bagi mereka yang tua renta ya, tetap aja ya dia nggak bisa ya. Atau mereka yang punya penyakit menahun itu sulit ya, maka dia cukup bayar fidyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini wa antasumu khairul lakum. Dan hendaklah kalian berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Jadi sudah bayar fidyah, nanti kemudian waktu sehatnya dia mau bayar lagi puasanya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa antasumu khairul lakum, ini adalah penegasan. Wa antasumu, ini an dengan fi'il mudhari ini fi ta'wili masdarin. Kalau dalam pemahaman huruf masdarnya ai wasiyamukum khairul lakum. Puasa kalian adalah baik buat kalian. Puasa ini bukan untuk Allah, bukan untuk artinya untuk kepentingan Allah, bukan. Untuk kepentingan diri kalian. Jadi jika kalian berpuasa, kebaikan puasa, manfaat puasa itu akan kembali kepada kalian. Wa antasumu khairul lakum, sama seperti ayat Quran yang lain, wa antasbiru khairul lakum ay wasabrukum. An di sini antasbiru dalam bentuk masdarnya itu artinya wasabrukum ya, tasbiru fi'il madhari masdarnya sabrun ya. Wa antasbiru khairul lakum ay wasabrukum khairul lakum, kesabaran kalian adalah merupakan kebaikan buat kalian. Arti manfaat dari bersabar itu akan kembali kepada kalian. Begitu juga di sini, manfaat dari puasa kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah nggak butuh sama puasa kita, ya. Allah nggak butuh sama puasa kita. Walaupun, ya kata Allah dalam satu hadis qudsi, walaupun hamba-hambaku ini seluruhnya sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka semuanya bertakwa kepadaku dengan ketakwaan seperti orang yang paling takwa, seperti misalnya seperti Rasulullah, semuanya baik dari bangsa jinnya maupun bangsa manusianya, mereka semuanya bertakwa kepadaku seperti Nabi Muhammad misalnya. Allah bilang mazada mim mulki syai'a, sedikit pun kerajaanku tidak akan bertambah, karena ini kepentingan manfaat dari ibadah kita akan kembali kepada kita. Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan hendaklah kalian berpuasa, atau makna yang lain tadi wasaumukum khairul lakum, puasa kalian kebaikannya adalah untuk diri kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Dan juga pengertiannya ya seperti dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di bulan apa? Bulan Ramadan juga kan? Ya. Atau di dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Ini juga sama menunjuk kepada malam Lailatul Qadar. Ya, sama, ini juga menunjuk kepada Lailatul Qadar, karena Al-Quran saling menafsirkan satu yang lain, bukan malam yang lain. Walaupun ada sebagian ulama ulang itu katanya malam nisfu Sa'ban. Tidak, Al-Quran menafsirkan Al-Quran ayat yang lain. Ya, tanpa mengecilkan orang-orang yang baca Yasin malam nisfu Sa'ban. Itu udah ada baca Yasin adalah baca Al-Quran. Ya, mau berdoa di sana itu baik. Ya, berbaca doa setelah baca Al-Quran itu adalah
sangat baik karena kita bertawassul dengan ibadah kepada Allah, yaitu membaca Al-Quran, baca surah Yasin. Kembali kepada tadi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, itu juga menunjuk kepada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok dikatakan diturunkannya di bulan Ramadan, padahal kenyataannya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah ya di bulan-bulan macam-macam. Ya, kadang-kadang di bulan Ramadan, bulan Safar, bulan Muharram, macam-macam, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam mendapat wahyu. Karena diturunkannya Al-Qur'an ini secara bertahap. Ya. Ibnu Abbas menerangkan, maksudnya Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan adalah itu diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya. Ya, ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Ini keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi ya. Maksudnya Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan, diturunkan dari Lauhil Mahfuz ya, jumlatan wahidah, arti sekaligus diturunkannya. Karena Al-Quran ya di Lauhil Mahfuz itu sudah tersusun ya, rapi seperti apa yang ada pada kita sekarang. Diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas. Ya, ada 30 juz. Ya, surahnya ada 114 surah. Bismillahnya ada 114 bismillah. Ya. Itu sudah lengkap di Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anum majid fi lauhim mahfuz. Allah katakan sungguhnya Al-Qur'an yang mulia itu berada di Lauhil Mahfuz. Ini yang Al-Qur'an induknya. Diturunkan kemudian di bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya diturunkannya secara bertahap sesuai peristiwa yang dialami oleh Nabi. Nah, kemudian setelah diterima oleh Nabi, disampaikan kepada sahabatnya, kemudian disuruh tulis, ya sahabatnya menulis, ya disuruh susun sesuai dengan susunan Al-Quran. Oh ini ya ayat ini kelanjutan dari ayat yang seperti surat Al-Alaq turunnya pertama 5 ayat, kemudian setelah 5 ayat diselingi oleh surah-surah yang lain, oleh ayat-ayat yang lain. Kemudian ketika turun ayat ke-6 sampai ayat 19, Rasulullah bilang ini adalah kelanjutan dari surah Al-Alaq, yang ayat 5 ini kelanjutannya. Itu seperti itu disusun. Karena ini penyusunannya Al-Quran juga itu adalah sesuai wahyu, atau istilah ulama ulumul Quran disebut tauqifiyun. Ya, tauqifi ya ini artinya sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham ya, maksudnya diturunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan itu adalah diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya. Kemudian Allah katakan hudan linnas. Ini Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, jadi bukan hanya untuk hudan lil mukminin, kepada kaum mukminin, tapi kepada manusia semuanya. Artinya manusia manapun kalau mau mengambil manfaat petunjuk dari Al-Quran, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi bedanya kalau mereka tidak beriman, dia ambil petunjuk Al-Quran, dia praktekkan, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia saja. Tapi kalau dia beriman, dia akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Karena di akhirat hanya bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di ayat yang lain huda wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran sebagai rahmat, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat bagi kaum mukminin.
Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an ini sebagai penjelasan dari petunjuk itu. Jadi Al-Qur'an ini petunjuk tapi juga penjelasan dari petunjuk tersebut. Inilah keunikan Al-Qur'an. Ya, bagaimana Al-Qur'an itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Yang ini disebut ya tafsirul Qur'an bil Qur'an, menafsirkan ayat Qur'an dengan ayat Qur'an. Seperti yang tadi, apa maksudnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah? Ya, di malam yang penuh berkah. Itu lihat ayat Quran yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar kapan itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lailatul qadar adalah di bulan Ramadan. Itu artinya saling menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Sebagai bayyinat minal huda wal furqan, sebagai pemisah ya antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman syahida minkumus syahra." Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, ya, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Ya, di mana datang bulan Ramadan dia wajib berpuasa. Nah ini makna syahida ini sering tidak diperhatikan oleh banyak orang, ya, termasuk para kaum muslimin, para ulamanya. Inilah ya apa yang disebutkan dalam diksi Al-Qur'an, faman syahida, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra. Maksudnya asyahra di sini ada ada huruf, ada kata yang tersembunyi di sana atau muqaddar namanya. Faman syahida minkum hilalasyahri. Itu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal bulan Ramadan, falyasum, hendaklah dipuasa. Ini kalimat ini sama seperti di dalam surah Yusuf. Ya, ini sering dalam bahasa Arab itu kalimatnya namanya disembunyikan atau muqaddar ya. Dalam bahasa Arab sering ya, karena untuk menyingkat kalimat ya, untuk mempersingkat kalimat enggak disebutkan sehingga. Seperti dalam surah Yusuf, was'alil qaryata. Ya, kalau kita artikan satu kata per kata ini, was'alil qaryata, tanyalah kampung. Tanyalah kampung itu. Ini nggak bisa orang, emang bisa kita nanya ame kampung? Kampung nggak bisa jawab. Ya, tapi maksudnya di sini adalah was'al ahlal qaryati. Di situ ada yang tersembunyi di sini, yaitu kata ahlun. Tanyalah penduduk kampung tersebut. Nah, kalau penduduk kampung bisa, kalau ditanya bisa jawab, tapi kalau kampungnya nggak bisa jawab, seperti itu. Nah ini juga bentuk sering dalam Al-Quran seperti itu. Faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan ay hilal syahri, hilal di bulan tersebut, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Nah kalau dulu menyaksikan di sini ditunjukkan oleh hadis Nabi, diterangkan oleh Nabi, yaitu menyaksikannya dengan melihat dengan mata telanjang. Dulu kan belum ada mikroskop, belum ada ilmu pengetahuan yang bisa menghitung ya bagaimana posisi hilal secara akurat, secara saintifik, belum ada dulu. Maka Rasulullah memberikan petunjuknya yang sesuai, yang bisa dilakukan oleh umatnya pada waktu itu. Oleh karena itu Rasulullah katakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat bulan. Jadi kalau melihat bulan, ada yang melihat bulan, puasa. Ya, seperti itu diwajibkan puasa. Oleh karena itu tradisi ini sampai sekarang masih ada ya. Kalau mau masuk bulan Ramadan, ya ada masing-masing kelompok ya naik di gedung yang tinggi dengan teropongnya ya, dengan perhitungannya ketahuan ini bakal muncul bulan, ini kelihatan bulan sabit nanti ya, seperti itu. Ini petunjuk Rasulullah, juklak dari Rasul SAW untuk umat pada masa itu sebenarnya ya. Nah kata syahidah sebenarnya
Enggak mesti kata syahidah itu arti melihat dengan mata kepala. Arti syahidah itu menyaksikan, ini bisa syahidah yashhadu syuhudan, artinya menyaksikan secara kasat mata. Ada syahidah yashhadu syahadatan, artinya melihat dengan ilmu. Seperti kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apakah ente melihat Tuhan? Melihat Allah? Enggak. Tapi kita bersaksi di sini berdasarkan ilmu. Ya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan kita. Apakah kita melihat? Tidak. Tapi kita meyakini dengan ilmu. Jadi syahidah di sini berarti menyaksikan, ya, ada dua makna di sini. Bisa menyaksikan dengan mata atau menyaksikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya. Sama seperti yang sudah pernah Anda terangkan kepada antum waktu kita membahas waktu-waktu sholat. Karena Rasulullah terangkan waktu sholat fajar kapan? Waktu sholat subuh ketika ya nampak fajar sodik. Yaitu fajar sodik ada sinar ya yang membentang secara horizontal di ufuk timur. Kalau lihat pagi-pagi itu kalau cerah ya, ada sinar itu membentang di ufuk timur. Itu namanya fajar sodik. Itu masuk waktu subuh. Ya. Itu waktu dengan melihat itu. Tapi kalau sekarang emang waktu subuh kalau muadzin di sini apa ngelihat dulu? Tanya muadzin ya. Di sini ngelihat dulu ke ufuk baru adzan. Enggak, sekarang berdasarkan ilmu bisa dihitung semuanya ya. Waktu zuhur juga ketika tergelincirnya matahari ya dari di atas kita masuk waktu zuhur. Enggak mau adzan ngelihat dulu keluar, enggak. Waktu asar juga seperti itu, sudah bisa diperhitungkan semuanya. Karena apa? Peredaran langit, bulan, matahari semuanya ini adalah sesuai dengan ketentuan Allah, perhitungan Allah yang tidak pernah meleset. Ya. Oleh karena itu untuk menentukan awal bulan Ramadan juga sekarang udah bisa ditentukan dengan ilmu pengetahuan. Ini sudah maklum, ya. Sering di negara kita ini ada dua kelompok ya, ada NU dan Muhammadiyah sering berbeda. Kalau NU sering artinya menentukannya itu walaupun mereka bisa melihat juga, tapi mereka pakai walaupun secara perhitungan mereka mengerti ya, tapi tetap mesti ngelihat. Muhammadiyah enggak, berdasarkan perhitungan hisab, kalau memang sudah perhitungan yang sudah muncul berapa derajat pun ya sudah wajib puasa. Ini sering berbeda terus seperti itu. Padahal ya kita di sini sebenarnya seperti kita bisa menentukan waktu sholat, ini sebenarnya waktu puasa juga sih bisa ditentukan, nggak perlu pakai melihat lagi. Sama seperti waktu sholat. Emang sholat nggak penting? Sholat lebih penting. Waktu-waktu sholat. Tapi kok kita nggak pakai ngelihat lagi seperti zaman Rasul? Ini kata ya dengan artinya melihat dengan syahidah tadi dengan ilmu pengetahuan. Oh, kenapa kita nggak ngikutin sunnah? Ini ngikutin sunnah. Ya, Rasulullah itu sunnah itu bukan berarti semuanya yang ada pada zaman Rasul mesti kita sama seperti itu, enggak. Kalau zaman Rasul, Anda kasih analogi, ya, zaman Rasul untuk mencari air misalnya mesti gali sumur, atau di Indonesia juga dulu seperti itu. Untuk mendapatkan air bersih, untuk bikin sumur dulu, pakai timba ntar kita ambil. Kalau sekarang nggak pakai gitu, tancepin aja pakai pipa, ya. Apa mesti gali tetap? Enggak, tancepin. Jadi mana yang mudah, yang lebih mudah itulah yang kita ambil. Oh, Ustadz ngasih contohnya yang bukan berhubungan dengan ibadah. Oke, kita kasih contoh dengan ibadah. Kalau dulu Rasulullah mau pergi haji naik apa? Naik onta, naik kuda. Apakah sekarang kalau mau pergi haji mesti ngikut seperti itu pakai onta? Enggak. Kayak ke pesawat. Andai kata semuanya ngikut seperti zaman Rasul, susah. Lalu apa yang ini? Ini di ayat ini pun Allah tegaskan,
Dalam syariat itu yang lebih utama adalah yang paling mudah, karena Allah menginginkan seperti itu. Allah sebutkan di sini nanti, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, Allah enggak menghendaki kesulitan. Ini prinsip agama dalam semua praktek agama kita. Ya, dalam pergi haji seperti itu, puasa seperti itu. Prinsipnya ya, Allah menginginkan kemudahan. Allah enggak menginginkan sulitan bagi kalian. Ini juga dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun haraman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberikan dua pilihan kepada beliau kecuali Rasulullah pilih yang paling mudah di antara keduanya, selama yang paling mudah itu bukan sesuatu yang haram. Jadi andai kata di zaman Rasul dulu sudah ada kendaraan, misalnya ada pesawat, ada kereta, ada bis, apa Rasulullah masih milih pakai onta? Tidak, Rasulullah pilih pakai bis. Karena prinsipnya yang termudah. Itulah ya, seperti itu. Begitu juga dalam penentuan awal Ramadan ini. Ini ya, andai kata ini bisa kita sepakati di antara kaum muslimin menentukan waktu-waktu puasa, ini kita akan memiliki kalender ya. Sekarang ini kalender Hijriah umat Islam nggak punya, karena selalu harus setiap bulan Ramadan mesti ngelihat bulan. Memang sih ditulis perkiraan itu, padahal semuanya udah bisa ditentukan. Sebagaimana kalender Syamsiah, kalender matahari, kalender Masehi bisa ditentukan sepanjang tahun. Kalender Hijriah juga sama, karena ini adalah yang dihitung adalah peredaran matahari dan bulan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan peredaran matahari ini adalah dzalika taqdirul azizil alim. Itu semua adalah ketentuan yang sangat teliti dari Allah Al-Azizil Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nggak mungkin meleset, bisa dihitung semuanya. Sekarang pun bisa ada software ya, bagaimana menggambarkan awal bulan ya, akhir bulan bisa ketahuan. Ada software Sky Map, Telelarium, itu bisa kelihatan, oh ini ketika akhir bulan Sya'ban ini matahari kedudukan hilal di bulan masih seperti apa. Ketika kemudian terjadi konjungsi itu artinya istiwa antara matahari, bulan dengan bumi itu berada dalam satu garis. Itu berakhirnya bulan udah. Seperti kemarin ya, bulan kemarin ini, bulan Ramadan tahun lalu itu digambarkan langsung oleh Allah ketika ada gerhana. Kalau gerhana kan berarti kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis. Jam 11.50 terjadi conjunction. Itu gerhana, satu garis matahari, bumi dan bulan satu garis. Itu berarti sudah menunjukkan akhir bulan. Ya, karena bulan kita itu dimulainya dari sejak terbenam matahari, maka berarti setelah terbenam matahari itu sudah bulan yang baru, seperti itu. Ini udah bisa diperhitungkan secara detail sekarang, di jam berapa, detik berapa, sudah bisa diperhitungkan. Cuman kaum muslimin ya nggak mau gunakan ini. Mudah-mudahan di antara antum sendiri nanti, di antara antum ini menjadi menteri agama atau pemimpin negara, bisa mensatukan semua kaum muslimin ya. Ajak semua kita masyarakat ini, kita harus punya kalender ya yang fix buat umat Islam semuanya. Ya, jadi nggak pakai ngitung-ngitung lagi. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan sunnah Rasul untuk yang menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Karena Rasulullah menerangkan kepada sahabatnya adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka. Nggak mungkin Rasulullah SAW suruh pakai hitungan, pakai teropong. Zaman dulu belum ada. Ya, jadi Rasulullah perintahkan, ajarkan kepada mereka sesuatu yang bisa dilaksanakan oleh mereka.
Kalau zaman sekarang ada sesuatu yang lebih canggih yang bisa melaksanakan itu dengan perhitungan, hendaknya itu yang dilakukan. Karena inilah yang akan mempermudah, nggak repot-repot lagi, ya, mengeluarkan biaya rapat, ya, kemudian baru ditentukan seperti itu. Tapi semuanya sudah bisa diperhitungkan, bisa kemudian di-share. Ini saja, ya, yang menunjukkan bagaimana Al-Quran ini up to date, selalu up to date untuk segala zaman, ya, dan tempat, ya. Kapanpun Al-Quran ini, ya, selalu reliable, arti selalu bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun, ya, dan bagi bangsa manapun. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan, ya, ini bermanfaat. Mungkin saya tambahkan sedikit sampai akhir ayatnya. Ini sebenarnya pengulangan. Waman kana minkum maridon aw ala safarin, pengulangan dari ayat yang sebelumnya. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia harus mengqadha di bulan yang lain. Ya, ini diulangi seperti itu untuk menunjukkan bagaimana kalau orang lagi sakit, jangan bilang, oh, lebih baik puasa deh biar nanti kalau saya sakit meninggal juga baik. Enggak, Allah enggak menginginkan seperti itu. Ya, silahkan batalkan tapi qadha di bulan lain. Disinilah Allah tekankan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa tersebut, ya. Puasa Ramadan 30 hari, ya, kita sempurnakan. Kalau ada yang bolong tadi, arti karena enggak puasa, maka disempurnakan di bulan lain, ya. Fa'iddatum walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Bertakbir ini biasanya kita lakukan setelah berakhir bulan Ramadan, ya, kita Idul Fitri, dan kita bertakbir di saat itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.